Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari terkasih bersama saya, Septianus Hermanto. Hari ini kita bersama-sama merenungkan tema balas-membalas versus kasih. Bacaan dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Di dalam kitab Taurat Ulangan 19 ayat 21 dikatakan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Maksud firman ini adalah agar orang yang berbuat jahat merasakan sendiri sakitnya kejahatan yang dia lakukan, sehingga menjadi jera. Selain itu, firman ini meminta supaya hukuman yang dijatuhkan haruslah proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Tetapi ketika menghukum orang dengan hukuman yang sangat keras atau kejam, bukan lagi bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan, tetapi sudah dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang merupakan bagian pekerjaan iblis. Firman ini tentunya baik dan benar, tetapi Kristus mau menggenapi firman ini sebagai contoh bagaimana dia menggenapi hukum Taurat. Kristus mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Lalu, maksudnya bagaimana itu? Pertama, artinya jangan melawan orang yang berbuat jahat, karena orang itu juga dikasihi Tuhan. Yang harus dilawan adalah perbuatan jahatnya, karena segala yang jahat itu berasal dari si jahat atau iblis. Inilah yang seringkali kita gagal untuk kita lakukan. Kita cenderung untuk membenci orangnya, tetapi tidak sungguh-sungguh membenci atau menolak atau tidak mau melakukan perbuatan salah seperti yang dilakukan orang itu. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama, yaitu perbuatan salah orang tersebut. Nah, yang kedua, artinya apa? Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kata-kata ini tidak dimaksudkan secara harafiah loh, karena Kristus sendiri ketika ditampar di muka pengadilan, Kristus tidak memberikan sisi pipinya yang lain. Menampar pipi bukan hanya bermaksud menyakiti secara fisik, tetapi juga merupakan tindakan penghinaan. Karena itu, kita dapat menampar pipi orang lain juga dengan kata-kata kita, sikap kita, dan tipu daya kita. Kata-kata yang pedas, sikap sinis, dan lain sebagainya, sekalipun bermaksud untuk membela diri, adalah hal yang tidak diperbolehkan Kristus. Yang dia ajarkan, lakukan kepada orang itu suatu perbuatan kasih yang mengesankan atau menggugah hati orang itu. Ingat teman-teman, Allah adalah kasih. Dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Percaya dengan Allah adalah percaya bahwa dengan kekuatan atau kuasa ada di dalam kasih. Kita harus percaya bahwa perbuatan kasih mempunyai kuasa untuk membuka hati dan membangun hal-hal yang baik dari diri seseorang. Dengan begitu, kita tidak mengikuti cara dunia dalam membuat orang jera, yaitu dengan membuat orang itu sakit, bahkan kalau perlu sangat sakit, tetapi dengan kelembutan kasih. Inilah juga maksud Kristus dengan mengatakan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dapat saudara-saudari lihat di Matius bab 5 ayat 40. Kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus juga berkata,
berkata seperti ini. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam hal apapun, berarti baik ketika dipuji maupun saat dicela, ketika diagungkan maupun saat dilecehkan, ketika apa yang kita pikirkan dimengerti ataupun ditolak atau disalahartikan, jangan membuat orang lain mempunyai kesan negatif atau melukai orang dengan reaksi yang kita buat sebagai pembalasan, sombong, arogan, emosional, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu bukan sifat Allah. Mungkin selama ini orang mengenal kita sebagai seorang Kristiani atau sebagai hamba pelayan Allah. Tetapi kalau perbuatan kita, sekalipun itu sebagai reaksi atas perbuatan orang lain, tidak mencerminkan kasih, bagaimana dunia dapat percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih? Dengan demikian, kita telah menjadi batu sandungan yang membuat iman orang lain menjadi jatuh. Kristus mengajarkan sesuatu yang jauh di atas keadilan, yaitu ketulusan kasih. Taurat mengajarkan untuk membalas yang berbuat jahat secara proporsional demi terciptanya suatu keadilan. Tetapi Kristus meminta dan memberi teladan untuk membalas orang yang melukai kita dengan kasih, karena di dalam kasih ada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubah hati dan pikiran orang tersebut. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan mendahului Allah. Jangan sampai perbuatan kita memberikan gambaran yang salah tentang apa yang telah diajarkan Kristus. Marilah kita membalas kasih dan kerahiman Allah yang telah diberikan kepada kita dengan ketaatan kepada firman-Nya. Saudara-saudara, demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.